berseru saat badai datang menderu. Yang kami tahu hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang Allah yang mampu sanggup pulihkan kami. pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan, Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. kami tak dapat Kami sendiri tak Tuhan. dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kita mau sembah Dia. Glory. Haleluya. Oh, haleluya. Glory. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala puji, segala hormat, segala pujian Haleluya. hanya bagi-Mu Tuhan. Kau layak Tuhan. Haleluya. Yes, Bapa. Haleluya. Kau Allah yang kuasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus. Kaulah segalanya. Terima kasih benar Tuhan. Segala hormat Benar, Yesus. kemuliaan. Segala Malam hari ini, Tuhan, pujian. Kami rindu Tuhan untuk datang padamu. Kami rindu Tuhan untuk kami masuk hadirat-Mu Yesus. Kami rindu Tuhan Kau jamah setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau lawat setiap kami yang hadir Tuhan. Kau lawat Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah ibadah ini Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih. Haleluya. Karena tiada yang lain selain diri-Mu Tuhan. Kaulah Allah kami, satu-satunya kami andalkan Tuhan. Yesus. Satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya. Satu-satunya yang ku andalkan.
satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari angkat pujian ini dengan lebih sungguh. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Benar. Baik, kita akan belajar sama-sama akan satu firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang ke-7. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai yang ke-27. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat Yesus mengajar orang-orang percaya, murid-muridnya, pada saat itu dia memberikan sebuah pengertian kepada mereka. Ada dua macam dasar yang dilakukan, yang dibuat oleh orang ketika mereka membangun rumah. Orang yang bijaksana adalah ketika membangun rumah dengan pondasi itu batu. Batu menjadi pondasi. Di dalam terjemahan yang lain itu membangun di atas cadas. Tahu kita ya, cadas. Batu cadas itu batu yang kuat.
Tetapi orang yang bodoh adalah orang yang membangun rumah dengan pondasi pasir. Sebenarnya hal ini jarang dilakukan oleh orang-orang Israel pada saat itu. Membangun rumah dengan pondasi pasir itu tidak pernah dilakukan. Tetapi saudara, ini menjadi bahan Tuhan memberikan pengajaran kepada mereka. Bagaimana supaya mereka itu benar-benar meletakkan pondasi iman itu di tempat yang tepat. Meletakkan pondasi percaya mereka di tempat yang tepat. Jangan sampai membangun rumah dengan pondasi pasir. Nah, ciri dari pasir itu adalah mudah bergerak, tidak stabil dan mudah bergeser. Itu ciri dari pasir. Kalau seseorang membangun rumah dengan pondasi pasir yang mudah bergerak, mudah berubah, mudah bergeser, maka ketika bangunan itu kena banjir, bangunan itu kena angin yang kencang, dipastikan bangunan itu akan roboh karena pondasinya akan terkikis dengan banjir. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pondasi iman kita harus dibangun di atas batu. Yang saya sebut dengan namanya batu karang. Pondasi iman kita harusnya diletakkan dan Kristus itu menjadi pondasi di dalam iman dan percaya kita kepadanya. Jangan meletakkan pondasi iman kita, keyakinan kita itu pada pasir yang mudah bergerak, yang mudah hancur, yang mudah bergeser. Seringkali manusia meletakkan pondasi hidupnya pada hal-hal seperti ini, pada pasir, mudah bergerak, mudah bergeser, dan mudah hanyut. Orang Kristen itu sama-sama dikatakan mereka sama-sama mendengar firman Tuhan. Orang yang meletakkan bangunan, sama mereka ngerti bagaimana cara membangun. Tapi mereka membangun dengan pondasi yang salah. Yang satu, orang yang bijak mereka membangun dengan pondasi yang benar. Orang Kristen juga sama. Mereka bisa bertumbuh jikalau mereka mendengar firman dan melakukan. Setelah mendengar firman kemudian melakukan. Tetapi orang yang bodoh adalah mereka sama-sama mendengar firman tetapi mereka tidak melakukannya. Ini orang bodoh. Yang digambarkan seperti orang yang membangun rumah dengan pondasi pasir. Nah, persoalan seperti ini. Pasir itu apa? Tadi di awal saya sampaikan bahwa pasir itu adalah mudah, cirinya mudah bergerak, mudah bergeser, mudah hanyut. Zaman sekarang ketika orang meletakkan pondasi hidupnya pada hal-hal yang mudah hanyut, mudah tergeser, mudah habis, itu apa? Banyak orang meletakkan dengan pondasi dengan profesinya. Aku aman, aku nyaman karena profesiku sekarang itu dalam kondisi yang baik. Itu menjadi pondasi di dalam hidup seseorang. Tapi saya mau katakan ini pun tidak langgeng. Ini pun mudah bergeser, ini pun mudah untuk kena terpaan angin. Orang ada yang meletakkan pondasi dalam bentuk pasir. Pasir itu apa? Pasir itu juga
bisa mungkin kekayaan yang kita miliki. Aku punya tabungan yang banyak. Itu menjadi aku ayem. Apakah itu bisa menjadi pondasi yang kuat? Apakah itu langgeng? Tidak juga. Ini pun juga bisa bergeser, ini pun juga bisa hanyut oleh situasi. Situasi sekarang ini kan menggoncang banyak hal, ya. Kemapanan yang dimiliki oleh orang digoncang semuanya. Orang yang semula mereka bisa kerja rutin, ini adalah pekerjaanku, profesiku, dan dia merasa inilah hidup masa depanku. Tapi karena pandemi ini banyak orang yang di PHK, dan akhirnya apa yang menjadi pondasi hidupnya yang diharapkan, yang diandalkan, hanyut. Rumah ini roboh, ya. Rumah ini kan tempat untuk berlindung. Ketika hujan turun, ya, hujan turun, orang yang ada di tengah rumah, di dalam rumah, dia akan terlindungi. Tetapi ketika hujan lebat datang, kemudian ada banjir, dikatakan di sini, kemudian ada angin kencang yang begitu dahsyat. Kekuatan rumah itu ditentukan oleh pondasinya. Ya, ditentukan oleh pondasinya. Orang yang membangun dengan pondasi batu, sekalipun diterpa banjir, sekalipun diterpa dengan angin kencang, tetapi dia masih kuat. Ya, dia masih kuat. Karena apa? Karena dia meletakkan pondasi landasannya di dalam Tuhan. Tetapi kalau pasir, ada angin yang besar, ada banjir yang dahsyat, maka akan hancurlah bangunan yang dia bangun. Nah, untuk saudara yang dikasih Tuhan, mari pondasi iman kita, pondasi hidup kita, pengharapan kita, letakkan itu di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang menjadi pondasi dasar di dalam hidup kita. Amin, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita nggak bisa meletakkan pondasi hidup kita, ya, di dasar yang salah, pasir. Ini sesuatu yang ada di dunia. Ini bisa hancur semua. Banyak perusahaan yang gulung tikar, semua banyak hal. Ini udah banjir, ada angin yang besar lagi. Dan itu yang menimpa keadaan kita sekarang ini. Kalau kita masih kuat, masih bisa bertahan, saya tahu karena kita meletakkan dalam pondasi yang benar, dalam Kristus Tuhan, batu karang, Dia yang menjadi pondasi di dalam hidup kita. Sehingga kita bisa berkata apapun yang terjadi dalam hidupku, Tuhan campur tangan di dalam segala hal. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.